Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cahaya Iman, dakwah Islam dan inspirasi. Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga Allah beri limpah kesehatan serta kelancaran aktivitas untuk kita semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang mengapa Syekh Ali Jaber mewasiatkan untuk tidak meninggalkan sholat kepada anaknya. Apa yang akan terjadi apabila kita meremehkan sholat? Meremehkan sholat termasuk kemungkaran yang besar dan termasuk sifat orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu penipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Nabi SAW bersabda, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang-orang munafik daripada sholat subuh dan isya. Dan seandainya mereka mengetahui apa yang terkandung pada keduanya, tentulah mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka yang wajib atas setiap muslim dan muslimah adalah memelihara sholat yang 5 pada waktunya, melaksanakannya dengan tuma'ninah, konsentrasi dan khusyuk serta menghadirkan hati. Dan kepada kaum laki-laki, hendaknya mereka memelihara sholat-sholat tersebut dengan berjamaah di rumah Allah, yakni di masjid-masjid. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, barang siapa yang mendengar azan tapi tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali karena uzur. Pernah dikatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apa yang dimaksud dengan uzur itu? Ia menjawab, takut atau sakit. Dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau didatangi oleh seorang laki-laki buta, lalu berkata, wahai Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku ke masjid. Apakah aku punya rukhsah untuk sholat di rumahku? Kemudian beliau bertanya, apakah engkau mendengar seruan untuk sholat? Ia menjawab, ya. Beliau berkata lagi, kalau begitu penuhilah. Hadis riwayat Muslim. Adapun meninggalkan sholat seluruhnya ataupun hanya sebagian waktunya, maka itu adalah kekufuran yang besar, walaupun tidak mengingkari kewajibannya. Demikian menurut pendapat yang paling kuat di antara pendapat ulama, baik yang meninggalkan sholat itu laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Dan berdasarkan sabda Nabi juga bahwa perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia telah kafir. Para ulama sepakat bahwa meninggalkan sholat termasuk dosa besar yang lebih besar dari dosa-dosa besar lainnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Dinukil oleh Az-Zahabi dalam Al-Kaba'ir, Ibnu Hazm rahimahullah berkata, tidak ada dosa setelah kejelekan yang paling besar daripada dosa meninggalkan sholat hingga keluar waktunya dan membunuh seorang muslim tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Az-Zahabi rahimahullah juga mengatakan, orang yang mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya termasuk pelaku dosa besar, dan yang meninggalkan sholat secara keseluruhan, yaitu 1 sholat saja, dianggap seperti orang yang berzina atau mencuri, karena meninggalkan sholat atau luput darinya termasuk dosa besar. Oleh karena itu, orang yang meninggalkannya sampai berkali-kali termasuk pelaku dosa besar sampai dia bertobat. Sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat termasuk orang yang merugi, celaka, dan termasuk orang mujrim atau yang berbuat dosa. Banyak ayat Al-Quran yang membicarakan tentang ini. Salah satunya Allah berfirman dalam Quran Surah Maryam ayat 59-60, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menaungi al-ghayyah, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa ghayyah dalam ayat tersebut adalah sungai di Jahannam
yang makanannya sangat menjijikkan, yang tempatnya sangat dalam. Itulah sebabnya mengapa Syekh Ali Jaber rahimahullah mewasiatkan kepada anaknya untuk senantiasa menjaga sholatnya. Sebab itu adalah rukun Islam yang merupakan sebuah kewajiban umat Islam untuk melaksanakannya agar terhindar dari berbagai siksaan kelak. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa istiqomah dalam ketaatan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Sesungguhnya Allah Maha Baik, Maha Mulia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.